Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dena Kalisa dan saya akan menjelaskan di bagian fitur penjualan. Nah, yang pertama ini kita mulai dari tanggal 6 ya. Di tanggal 6 ini perusahaan mengirimkan penawaran penjualan. Nah, notnya ini penjualan melalui penawaran penjualan. Jadi kita buka bagian penawaran penjualan. Kita cari CV berkat abadi. Ubah tanggalnya sesuai tanggal, jadi tanggal 6 Januari 2023. Lalu cari barang-barangnya. Yang pertama itu kursi bar. Kursi bar ini jual 20 pieces. Selanjutnya kursi kerja. Kursi kerja ini juga 20. Pastikan harganya sama. Lalu kursi santai ini juga 20. Kalau sudah, boleh save, simpan, dan sampai keluar muncul tulisan berhasil disimpan. Selanjutnya di tanggal 7 Januari ya, ini bagian notnya penjualan, pesanan penjualan. Jadi nanti kita cari di bagian pesan penjualan, pesanan penjualan. Menerima penjualan dari CV berkat abadi lagi, tanggal 7. Ambil dari penawaran yang tadi karena yang sudah diimport pertama ada 3. Lalu pastikan sudah cocok dan input nomor PO nya itu 0074 di bagian I itu. Selesai semua, save, simpan, Ctrl S. Sudah muncul tulisan berhasil disimpan. Lanjut ke bagian penjualan, uang muka penjualan. Nah, masih CV berkah abadi, tanggal 7 Januari. Nah, dari sini uang mukanya itu yang dibayarkan itu sebesar 5 juta. Sudah termasuk pajak. Save lagi. Selanjutnya ke bagian penerima penjualannya. Di CV berkah abadi diterimanya ditransfer melalui rekening Bank Mandiri. Jadi banknya itu dipilih Bank Mandiri. Tanggalnya diubah sesuai tanggal 7. Lalu ambil pesanan ini yang tanggal 6 dibuat. Selanjutnya klik yang ada simbol putar itu, disimpan. Berhasil disimpan. Lanjut ke tanggal 9. Penagihan kepada CV berkah abadi. Nah, ini ke bagian pengiriman barang, pengiriman pesanan. CV berkah abadi tanggal 8 Januari. Menggunakan mobil box ya. Ambil dari pesanan. Nah, ini gudangnya itu mau diambil dari gudang depan, jadi dipastikan ini dari gudang depan. Boleh klik yang di bagian itu jika tulisannya itu di selain yang depan, klik di bagian search itu lalu pilih bagian depan. Pastikan cocok, simpan. Selesai itu, ini barusan ke nomor 9.
melakukan penagihan kepada CV berkah ya. Ini bagian faktur penjualan, faktur penjualan, CV berkah abadi di tanggal 9 Januari. Nah, ambil lagi dari bagian atas pengiriman pesanan, berarti diambil dari bagian pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini tinggal sehari aja sudah muncul. Lanjut. Pastikan semua ada cocok dengan soal. Di bagian informasi, nomor PO, tanggal pengiriman, mobile box, semua sudah cocok. Simpan. Next ke tanggal 10 ya. Tanggal 10 ini kita lihat notesnya itu dari penjualan, faktur penjualan, penerimaan penjualan. Nah, pertama-tama kita ke bagian faktur penjualan dulu untuk menginput penjualannya. Nah, ini penjualan kepada pelanggan umum tanggal 10 Januari. Nah, yang dijual itu adalah meja kerja sebanyak 15 pieces. Meja kerja, ubah kuantitasnya menjadi 15. Pastikan harganya sama dan dikeluarkan dari gudang depan. Lanjut. Pastikan dulu ya. Lanjut. Di bagian ketiga ini cari pendapatan lain-lain ini untuk menginput biaya angkut yang ditagihkan ke yang akan ditagihkan juga. Jadi bagian pendapatan lain-lainnya ada sebesar 100.000. Sudah selesai, simpan. Oke. Selanjutnya ke bagian penerimaan penjualannya. Pelanggan umum di bank, pakai bank Mandiri, ambil dari ya. Setelah itu klik lagi hitung dan ganti tanggalnya sesuai tanggal 10. Sudah selesai semua, sudah cocok, simpan. Oke. Next ke tanggal 11 ya. Tanggal 11 ini mau aktifkan fitur penjualan untuk bagian faktur di muka dulu. Dan berarti kita mulai dari pengaturan, preferensi, lalu di bagian fitur ya, dari fitur ke bagian penjualan, lalu pastikan faktur di muka sudah checklist. Setelah di checklist langsung disimpan. Setelah itu kita ke bagian penjualan, faktur penjualan untuk mengimport penjualan kepada CV Utama Jaya ini. CV Utama Jaya di tanggal 11 Januari. Meja bundar sebanyak 10 pieces. Lalu lanjut ke meja bundar 10 pieces, pastikan harganya sama. Tambah lagi meja persegi sebanyak 10 pieces juga. Lanjut
pastikan sudah cocok. Tanggal pengiriman itu tanggal 12, dikirim tanggal 12 Januari. Sorry, ini tanggal 11 ya tadi ya. Oke, lalu tentang di bagian faktur di muka, karena barangnya dibayar dulu barusan akan dikirim di kemudian hari, simpan. Next, untuk tanggal 11 masih ada bagian penerimaan penjualannya, jadi ke bagian penerimaan penjualan. Lalu masih dengan CV utama saya. Nah, penerimanya ini melalui Bank Mandiri, ambil dari faktur. Nah, faktur tanggal 11. Lalu pastikan sudah cocok. Tanggalnya ubah ke tanggal 11 Januari. Oke. Hitung nilai syarat tunai ya, simpan. Oke, next ke tanggal 12. Di tanggal 12 ini bagian penjualan pengiriman barang. Nah, pengiriman pesanan ya. Di bagian penjualan pengiriman pesanan. Masih dengan CV utama saya yang tadi, tanggal 11 penjualannya. Ini pengiriman di tanggal 12. Pengiriman ambil dari faktur di muka, tinggal search saja. Oke, pengiriman melalui mobil box. Pilih mobil box. Oke, pastikan dia dari gudang depan karena barang dikeluarkan dari gudang depan. Lanjut. Oke, pastikan sudah cocok, simpan. Tanggal 13 ini ada retur dari CV berkah abadi. Jadi kita ke bagian penjualan, bagian retur penjualan. Nah, di pelanggannya itu nanti diisi CV berkah abadi. Tanggal itu dari tanggal 13 Januari pelanggannya. CV berkah abadi. Fakturnya itu yang faktur tanggal 9. Nah, faktur tanggal 9. Selanjutnya ambil ya, kita yang barang yang diretur itu adalah kursi bar. Jadi kita ambil dulu barang yang diretur itu cuma kursi bar, kita pilihnya kursi bar. Lanjut, kursi bar ini diretur sebanyak 1 pieces karena barang cacat. Nah, pastikan itu dari gudang depan, dimasukkan ke dalam gudang depan. Terus di bagian informasi ini, oke, cocok, simpan. Oke, berhasil disimpan. Next ke tanggal 14. Nah, ini notnya penjualan, penerima penjualan. Menerima pelunasan dari CV Utama Jaya. Nah, ini CV Utama Jaya, Giro Bank Mandiri ya. Berarti dari Bank Mandiri, tanggal ambil dulu. Oke, cocok. Ini tanggal 14 Januari. Nah, jangan lupa tekan hitung nilai pembayarannya.
informasinya itu dia menggunakan cek atau giro. Nah, cek atau giro, ceknya ini isi nomor cek CG 898-990. Lalu tanggal ceknya itu tanggal ceknya 30 Januari 2023. Oke. Selesai. Pastikan lagi. Oke, simpan. Next di tanggal 15 ya. Di tanggal 15 ini mau ada penambahan salesman, kita ke bagian perusahaan karyawan. Nah, karyawan kita tambah sapaannya ini, salesman-nya itu bernama Bapak Andi, sapaannya Bapak, namanya Andi, posisinya sebagai salesman. Jangan lupa tanggal masuknya ini kita anggapnya tanggal transaksinya ini ya, tanggal 5 Januari 2023. Lalu jangan lupa tekan bagian penjual yang iya ini, itu simpan. Lalu ke bagian penjualan, komisi penjual. Nah, di bagian ini komisi penjual saja kita buat di bagian nama perhitungan komisinya. Lalu berlaku untuk semua barang, yang lainnya tidak perlu diubah. Ganti bagian syaratnya ini nilai penjualan di antara mulai dari 300.000 sesuai dengan soal sampai dengan 1 juta. Oke, presentasinya yang akan didapatkan itu adalah sebesar 3% dari nilai penjualan. Cocok semua. Save, simpan. Oke. Lalu kita lanjut ke tanggal 16 ya. Di tanggal 16 ini bagian penjualan, faktur penjualan, kita buat dulu faktur penjualan karena Bapak Andi ini berhasil menjual secara tunai ya kepada CV Utama Jaya. Kita buat CV Utama Jaya pada tanggal 16 Januari 2023. Nah, barang-barangnya itu ada 3. Yang pertama, meja kerja sebanyak 10 pieces, 10 ya. Nah, penjualnya ini pilih Bapak Andi dari gudang depan, cocok. Lanjut, yang kedua adalah meja bundar. Meja bundar ini juga sebanyak 10 pieces. Sudah pas. Lanjut lagi, yang ketiga ada meja kaca sebanyak 10 pieces. Pastikan juga dari gudang depan dan juga penjualnya itu Pak Andi. 10 pieces depan Pak Andi. Lanjut. Nah, setelah
cocok ya semuanya. Nah, dia mendapat diskon faktur sebanyak 2%. Jadi di bagian bawah diskon bagian bawah ini buat belanja 2%. Dan yang lain itu sudah tidak ada, simpan. Lanjut ke bagian penerimaan penjualannya, itu CV Utama Jaya, Bank Mandiri, faktur tanggal 5 siap. Nah, transaksi tanggal 16, hitung nilai pembayaran. Oke, cocok, simpan. Jadi ada kuis ya. Nilai komisi dari sales atas transaksi ini. Jadi kita ke bagian laporan, daftar laporan. Ke bagian daftar laporan, lalu ke tenaga penjual. Nah, tenaga penjual ini kita ke bagian ringkasan komisi, hitung per faktur. Oke, tanggal 16 ya, fakturnya itu kan tadi tanggal 16, penerimaan juga tanggal 16. Nah, komisi dari Pak Adi ini ada sebesar Rp358.499,94. Next, tanggal 17, ini kita harus aktifkan dulu fitur tukar faktur pada menu preferensi. Kita ke bagian preferensi, fitur, ke bagian fitur penjualan, tukar faktur. Nah, simpan. Lalu ke bagian next, kita akan input faktur penjualannya itu dari bagian penjualan di bagian faktur penjualan. Nah, ini menjual kepada PT Sentosa tanggal 17 Januari 2023. Di bagian tanggal 17 Januari 2023. Nah, penjualannya itu meja kaca sebanyak 23 pieces. Meja kaca 23. Ini dikeluarkan dari gudang depan ya, gudang depan. Terus penjualan itu Pak Andi lagi. Setelah itu lanjut, pastikan dulu sudah benar. Oke, lanjut. Oke, yang lain udah cocok, tinggal save. Oke, lalu mau input tukar faktur itu ke bagian penjualan, tukar faktur, penjualan tukar faktur ini. Nah, di bagian ini tanggal tukarnya itu 17. Transaksinya itu tanggal 17 ya, 17 Januari 2023. Jadi kita ganti ke tanggal 17 Januari 2023. Ambil aja ya, kita langsung ambil dari PT Sentosa. Ambil dari PT Sentosa. Fakturnya itu yang tanggal 17. Setelah itu tinggal simpan. Oke, fakturnya sudah diterima. Selanjutnya ke tanggal 20. Nah, banyak nih.
Yang pertama, aktifkan fitur klaim pelanggan pada menu preferensi. Setting dulu di bagian preferensi. Jadi kita akan ke bagian preferensi terlebih dahulu. Bagian preferensi ada bagian fitur penjualan, klaim pelanggan, simpan. Lalu kita ke bagian preferensi lagi, bagian akun perkiraan. Untuk setting selisih nilai persediaan. Di bagian preferensi, kita ke bagian dengan akun membantu. Kita ke bagian preferensi, lalu ke bagian akun perkiraan, selisih nilai klaim pelanggan ya. Di bagian klaim pelanggan ada selisih nilai persediaan dan kita input beban pokok penjualannya. Nah, di sini beban pokok penjualannya itu sudah ada. Kita lanjut saja ke bagian selanjutnya. Itu mau setting akun persediaan klaim pelanggan. Masih di tempat yang sama. Ini persediaan klaim. Kita input persediaan barang klaim, akun persediaan barang klaim. Jadi kita masukkan persediaan barang klaim. Nah, setelah itu simpan saja langsung. Sudah cocok semuanya, beban pokok penjualan, persediaan barang klaim di bagian klaim pelanggan. Lalu simpan. Oke, next bagian penjualan, klaim pelanggan. Kita ke bagian penjualan. Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan PT Sentosa atas meja kaca sebanyak 1 pieces. Nah, ada barang rusak nih. Kita ke bagian penjualan, klaim pelanggan. Yang warna hijau ini klaim pelanggan. Oke. Sambil tunggu. Oke. Pelanggannya itu apa tadi? PT Sentosa. Tanggal 20 Januari 2023. Nah, barang yang diklaim rusak itu adalah meja kaca. Meja kaca sebanyak 1 pieces. Ini diklaim karena ada cacat pada kaca tersebut sehingga tidak dapat dijual kembali oleh PT Sentosa. Kita cek dulu, meja kaca. Oke, sebanyak 1 pieces ya. 1 pieces kita masukkan ke gudang depan. Pindah ke gudang depan. Lanjut. Setelah itu sudah cocok ya, meja kaca 1 pieces PT Sentosa tanggal 20 Januari. Simpan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tanggal 21 Januari 2023. Nah, untuk transaksi ini perusahaan mengirimkan meja kaca yang baru kepada PT Sentosa karena barang masih dalam masa garansi sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Nah, barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang depan. Nah, kita akan masuk ke modul penjualan, lalu ke klaim pelanggan. Nah, untuk tipe klaim kita akan klik yang kirim barang, lalu kita search. Nah, nanti tekan keluar ini PT Sentosa, diklik, lalu lanjut. Nah, lalu kita akan cek apakah sudah betul dari gudang depan. Oke, ini sudah betul, lalu kita klik lanjut lagi. Nah, untuk tanggalnya kita akan ganti menjadi tanggal 21 Januari 2023. Ya, habis itu setelah semuanya sudah siap, kita simpan transaksinya.
Nah, lanjut ke tanggal 22 Januari 2023, Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian barang berikut ini. Nah, kita akan masuk ke model penjualan lagi, ke penawaran penjualan. Nah, untuk dipesan oleh kita akan klik CV Berkah Abadi. Untuk tanggalnya kita akan ganti menjadi tanggal 22 Januari 2023. Oke. Nah, di sini kita akan menginput satu persatu barang-barang yang ada di penawaran penjualannya. Nah, untuk caranya tuh kita klik search di sini, lalu kita ketik meja bundar, lalu enter, baru kita akan ganti kuantitasnya menjadi 30, lalu kita klik lanjut, lalu cari lagi meja persegi, untuk enter, kuantitinya ganti jadi 20, baru lanjut, cari lagi meja kaca, pilih, lalu enter, lalu kuantitasnya kita akan ganti menjadi 30. Oke. Nah, lanjut. Nah, baru kita setelah semuanya sudah diinput, kita akan save transaksinya. Nah, kita akan lanjut ke tanggal 23 Januari. Nah, di sini perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah dengan nomor PO 0119 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 22 Januari. Nah, kita akan bagian ke penjualan lalu ke pesanan penjualan. Nah, untuk dipesan oleh, kita cari atas CV Berkah Abadi. Nah, untuk tanggalnya kita akan masuk ke tanggal 23 Januari 2023. Oke, baru kita akan ambil dari penawaran penjualan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tinggal search. Nah, nanti akan keluar ini tanggal 22 Januari. Habis itu kita pilih, baru lanjut. Nah, di sini kita akan input nomor PO-nya dengan 0119. Oke. Itu semuanya sudah siap, kita akan save transaksinya. Nah, kita akan lanjut pada tanggal 24 Januari, di mana perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkas Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 23 Januari. Barang dikeluarkan dari gudang depan dan menggunakan mobil box, tapi barang yang dikirim hanya sebagian. Nah, untuk ini kita akan masuk ke bagian mode penjualan lagi, lalu ke pengiriman pesanan. Nah, ini kirim ke CV Berkah Abadi pada tanggal 24 Januari 2023. Nah, pengiriman menggunakan mobil box. Nah, kita akan ambil dari pesanan yang sudah kita buat tadi. Ini nomor PO 0119, baru kita lanjutkan. Nah, karena barang hanya dikirimkan sebagian, kita akan ubah kuantiti pengiriman barangnya. Untuk meja bundar itu hanya dikirimkan 15 dari gudang depan. Lanjut. Untuk meja persegi dikirimkan 20 full bagian gudang depan. Oke, lanjut. Meja kaca yang dikirimkan hanya kuantitinya 15. Nah, ini kita akan ganti ke 15. Dan dikeluarkan dari gudang depan, ini akan kita ganti menjadi gudang depan. Oke, baru lanjut. Kita akan cek lagi ini. Oke, semuanya sudah selesai, baru kita akan save transaksi ini. Oke. Nah, tanggal 25 Januari ini perusahaan mengirimkan sisa barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan yang tanggal 23 Januari, sama seperti yang tanggal 24, barang dikeluarkan dari gudang depan dan menggunakan mobil box. Nah, di tanggal 25 Januari ini berarti kita akan mengirimkan sisa barang yang tadi
tidak sempat dikirimkan pada tanggal 24 Januari. Nah, untuk ini kita akan klik CV berkah abadi, lalu tanggalnya kita ganti ke tanggal 25 Januari 2023. Nah, pengiriman menggunakan mobil box. Nah, kita akan ambil lagi pada bagian pesanan. Klik search, lalu akan keluar ini nomor PO 0119. Lalu kita lanjut. Nah, kita ngecek. Nah, tadi meja bundar kuantitinya sisa 15 dan meja kaca kuantitinya juga sisa 15 yang belum dikirimkan. Nah, setelah ini semua selesai, lalu kita akan save transaksinya. Oke. Nah, lanjut ke tanggal 26 Januari, perusahaan melakukan penagihan kepada CV berkah abadi atas pengiriman pesanan pada tanggal 24 dan tanggal 25 Januari. Nah, untuk bagian ini kita akan masuk ke bagian penjualan, lalu ke faktur penjualan. Nah, untuk pelanggannya, kita akan klik CV berkah abadi. Nah, untuk tanggalnya kita ganti jadi 26 Januari 2023. Oke, nah kita akan ambil dari bagian pengiriman, karena kita sudah mengirim pesanan mereka. Nah, kita akan klik yang ini, lalu kita akan klik lagi yang ini pada tanggal 24 dan 25. Bisa kita klik lanjut. Dan ini akan keluar detail-detail transaksi tadi, pengiriman. Kita klik info lainnya. Lalu tanggal faktur pajak kita akan, ya ini jadi tanggal 26 Januari 2023, pengiriman barang 25, nomor PO 0119 berarti sudah betul. Nah, habis itu setelah ini semua sudah siap dicek, kita akan save transaksinya. Oke, kita akan lanjut kepada tanggal 26 Januari, di mana perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000 yang sudah termasuk pajak. Nah, untuk ini kita akan masuk ke bagian penjualan, ke bagian uang muka penjualan. Nah, ini pelanggan kita akan pilih yang CV Utama Jaya, dan tanggalnya kita ubah jadi tanggal 26 Januari 2023. Oke, nah untuk nomor faktur ini kita akan ganti ke uang muka penjualan karena tidak ada pesanan penjualan kepada CV Utama Jaya, jadi tidak bisa kita buka faktur penjualannya. Nah, untuk uang muka ini kita akan ganti jadi 6.500.000. Nah, kalau ini sudah selesai, kita akan simpan transaksinya. Oke. Kita akan lanjut ke tanggal 27 Januari. Nah, di sini CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan kita dengan detail sebagai berikut ini. Nah, ini kita akan masuk ke mode penjualan, lalu ke pesanan penjualan, karena CV Utama Jaya melakukan pesanan. Nah, ini di pesan online kita akan pilih yang CV Utama Jaya, lalu untuk tanggalnya kita akan ubah ke tanggal 27 Januari 2023. Oke, 2023. Nah, untuk barangnya kita akan input kursi kerja. Kuantitasnya kita ganti sebanyak 45 piece. Lalu lanjut. Lalu kita cari lagi kursi bar. Kuantitasnya 75 piece. Baru ke lanjut. Baru kita cek lagi. Nah, setelah semuanya sudah input, nah kita akan save transaksinya. Oke, kita lanjut ke tanggal 28 Januari, di mana perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya pada tanggal 27 Januari. Nah, karena langsung membuat tagihan, kita akan masuk ke bagian faktur penjualan. Pelanggannya CV Utama Jaya, untuk tanggalnya kita akan ganti jadi 28 Januari 2023.
Oke, kita akan ambil pada bagian pesanan. Nah, kita search, nanti akan keluar ini. Oke, ini yang transaksi ini yang data yang kita input pada tanggal 27 Januari kemarin. Nah, kita akan klik lanjut. Nah, barang akan dikeluarkan dari gudang depan. Nah, kita akan cek apakah dari gudang depan. Ini gudang depan sudah betul. Lanjut. Untuk kursi bar juga dari gudang depan. Oke, berarti semuanya sudah oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk tagihan ini, CV Utama Jaya akan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Nah, untuk ini kita akan masuk ke bagian uang muka. Nah, kita cari. Nah, akan keluar uang muka sebesar 6.500.000 yang sudah kita input pada tanggal 26 Januari kemarin. Nah, untuk ini kita akan klik lanjut. Nah, di sini di bawah ini nanti akan keluar uang muka sebesar 6.500.000. Nah, ini sudah selesai. Kita akan save transaksinya. Nah, kita akan lanjut ke pada tanggal 28 Januari, di mana perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail barang sebagai berikut. Nah, atas penjualan ini, perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Nah, pelanggan akan melakukan pembayaran ke transfer Bank Mandiri. Kemudian, barang akan dikirim pada tanggal 29 Januari. Nah, untuk case ini berarti perusahaan membuka faktur terlebih dahulu kepada CV Inti Makmur, baru perusahaan akan mengirimkan barangnya pada tanggal 29 Januari. Nah, untuk ini kita harus aktifkan fitur faktur di muka dulu di bagian penjualan. Nah, untuk mengecek kita masuk ke bagian pengaturan, ke preferensi. Nah, di bagian fitur penjualan, kita cek. Nah, untuk faktur di mukanya sudah di checklistkan, berarti ini fiturnya sudah aktif. Nah, kita lanjut saja. Untuk CV Inti Makmur, ini adalah pelanggan baru, jadi kita harus menginput nama CV Inti Makmur ke bagian pelanggan. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian penjualan, ke pelanggan. Lalu kita akan klik nama CV Inti Makmur. Oke, nah kita akan cek lagi bagian lainnya apakah sudah oke. Oke, kalau sudah oke, kita akan save pelanggannya. Oke, sudah berhasil disimpan, lalu kita akan lanjut ke bagian pembuatan faktur penjualannya. Nah, untuk pelanggannya kita akan pilih yang CV Inti Makmur. Tanggalnya kita akan ubah jadi tanggal 28 Januari 2023. Oke, nah untuk barang-barangnya kita akan input satu-satu. Kursi kaca sebanyak 25 piece. Untuk gudangnya kita akan ubah ke dari depan. Oke, baru kita klik lanjut. Kita input lagi kursi barnya sebesar 70 piece yang akan dikeluarkan dari gudang depan juga. Baru kita lanjutkan. Nah, karena perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%, kita akan input diskonnya di bagian ini. Kita klik persennya, lalu input 2%. Lalu lanjut. Nah, nanti di sini sudah keluar diskonnya sebesar 385.500 perak. Oke, nah nanti di sini akan langsung otomatis total fakturnya itu sudah dikurangi dengan diskonnya. Nah, setelah ini kita akan cek lagi bagian lainnya. Nah, untuk faktur di muka ini kita harus centangkan iya, karena dia sudah bayar terlebih dahulu baru melakukan pengiriman. Oke, kita cek lagi. Oke, semuanya udah oke, baru kita akan save transaksinya. Baru kita akan masuk ke bagian penerimaan penjualannya karena dia sudah membayar. Nah, untuk terima dari kita akan input yang CV Inti Makmur dari Bank Mandiri karena dia melakukan transfer ke Bank Mandiri. Kita akan input ke Bank Mandiri DR. Nah, kita akan ambil dari
faktur yang belum lunas. Nah, kita klik yang ini, yang terutang sebanyak 20 juta ini. Kita klik lanjut. Lalu kita harus hitung nilai pembayarannya biar kita bisa menerima pembayarannya. Nah, untuk tanggalnya ini kita akan ubah jadi tanggal 28 Januari 2023. Nah, untuk metode bayarnya kita ubah ke transfer bank karena dia menggunakan transferan. Nah, setelah ini semua sudah selesai diinput, kita akan save transaksinya. Nah, kita akan lanjut ke tanggal 29 Januari, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari 2023 menggunakan mobil box dan barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang depan. Nah, kita akan masuk ke bagian pengiriman pesanan. Nah, ini kirim ke 70 Makmur. Untuk tanggalnya kita akan ganti jadi tanggal 29 Januari 2023. Pengiriman melalui mobil box. Nah, kita akan ambil dari faktur di muka karena dia sudah bayar terlebih dahulu. Nah, nanti akan keluar ini. Nah, ini barang-barang yang sudah kita input tadi. Baru kita klik lanjut. Nah, baru kita akan cek lagi apakah sudah betul ini dari gudang depan. Untuk kursi bar juga sudah betul dari gudang depan. Nah, baru kita save transaksinya. Nah, kita akan lanjut ke pada tanggal 30 Januari, di mana perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice nomor 11245 dan 3390. Nah, untuk ini kita akan masuk ke bagian penjualan, lalu di bagian penerimaan penjualan. Nah, untuk terima dari kita akan pilih yang PT Sentosa. Dan kita akan isi bank ini karena pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR. Nah, untuk banknya kita akan pilih yang Bank Mandiri IDR. Nah, untuk tanggal bayarnya kita akan ubah ke 30 Januari 2023. Nah, baru kita akan ambil dari faktur yang belum lunas. Nah, karena hanya melunasi invoice nomor 11245 dan 3390, nah untuk yang SI ini kita akan hilangkan centangnya, baru kita akan lanjut. Nah, untuk nomor faktur 11245 dan 3390. Nah, baru kita akan masuk ke bagian info lainnya. Metode bayar menggunakan cek atau giro. Nomor ceknya itu CG 779001. Nah, tanggal cairnya itu tanggal 10 Februari 2023. Kita akan ganti tanggal ceknya menjadi tanggal 10 Februari 2023. Oke. Nah, untuk nilai pembayarannya kita harus hitung nilai pembayaran agar faktur tersebut bisa langsung bayar lunas. Nah, faktur dibayar itu berarti sebesar Rp13.925.000. Nah, ini setelah ini semuanya sudah selesai diinput, kita akan save transaksinya. Nah, kita akan lanjut ke tanggal 31 Januari 2023. Nah, di sini perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari 2023. Nah, pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR senilai 15 juta. Nah, di sini kita akan input di bagian penerimaan penjualan. Lalu kita akan terima dari CV Berkah Abadi melalui Bank Mandiri IDR. Nah, untuk tanggal bayarnya kita akan input tanggal 31 Januari 2023. Nah, kita akan ambil dari faktur yang belum lunas atas invoice tanggal 9 Januari 2023. Jadi kita hanya pilih yang 9 Januari saja. Sisanya kita tidak pilih, kita unchecklist, baru kita hanya checklist yang 9 Januari. Lalu kita lanjut. Nah, untuk pelunasannya ini dia bayarnya sebesar 15 juta. Jadi kita input nilai pembayarannya sebesar 15 juta. Oke, nah untuk
metode bayarnya kita akan kita ganti ke transfer bank karena dia menggunakan transfer. Oke. Nah, di sini dia ada kelebihan bayar 5.647.700. Nah, nanti kita akan mengembalikan kelebihan bayarnya kepada CV Berkah Abadi. Nah, untuk ini kita akan save saja terlebih dahulu. Oke, nanti di sini ada konfirmasi pembayaran melebihi tutup tagihan faktur, ada kelebihan bayar. Nah, ini kita lanjutkan saja. Nanti kita akan menggunakan fitur retur kredit. Nah, di sini sudah berhasil disimpan. Kita akan gunakan fitur retur kredit. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan input saja data-data pelanggannya di bagian penerima penjualan seperti tadi. Setelah terima dari, kita pilih yang CV Berkah Abadi pada Bank Mandiri. Nah, untuk tanggal bayarnya kita akan ubah menjadi tanggal 31 Januari 2023. Nah, nanti di sini akan muncul pakai kredit. Kita pilih ya, retur kredit ya. Nah, nanti untuk nilai pembayarannya kita hanya tinggal klik yang ini, hitung nilai pembayaran, nanti keluar kelebihan bayarnya tadi yang sebesar 5.647.700. Nah, untuk metodenya ini kita akan melakukan melalui transfer bank juga. Nah, setelah ini sudah selesai, kita hanya tinggal simpan transaksinya saja. Nah, nanti di sini, oke, sudah berhasil disimpan. Nanti kita di sini kita akan ngecek. Nah, ini yang tadi dia kelebihan bayar 15 juta, ini yang sudah kita mengembalikan kepada dia sebesar 5.647.700. Oke, berarti untuk transaksi penjualan sudah selesai.